Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulazina wa zukhrina wa inda siddatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama wajib kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul bermuajahah, yaitu dalam rangka mendoakan, berbagi rasa sukacita atas telah dihitannya Ananda Sibro Malisi, putra Bapak Budi Putra. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang mendoakannya menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjutkan, saya haturkan rasa hormat dan mudah-mudahan juga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bapak Lurah Kelurahan Wai Mengaku serta stafnya, juga kepada pun penyimbang adat Wai Mengaku yang sempat hadir, khusus kepada para alim, para ulama, para ustadz, ma'al ustazah, para hujat, hujajah, para sesepuh, bini sepuh yang selalu memberi kita nasihat, membimbing kita semua yang sempat hadir dalam majelis ini, yang saya hormati, dan mudah-mudahan kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa teristimewa kepada kunyini minak muari kawalan atau undangan saya dacok hadir di Kibian Sinji. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sikin dua haji penghasa kalau menjawab ya pesisir barat perbatasan ini Jawa Bengkulu Kitumpai Makam Kabupaten. Maka nih oleh ni jauh no, kalau maknya lahan kisikin dua sedikit berkenalan sambil berpromosi. Sekian dua haji gelarnya Khairil Anwar oleh Kiai Ustadz Hano Ulun sengene puisi penyair Kitumpai dijang sinjidai Kitumpai. Alhamdulillah nakam pondok sampai berjalan 5 tahun ji. Alhamdulillah nilu doane kalau lancar dan barokah manfaat ilmu nih. Dan sekian dua sudah beristri 3, baru 3 anaknya
Anaknya saya tiga lagi, istri ini lain. Saya telur anak nih. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dengan lantaran di khitannya anak si Brazil ini. Maka kita berkumpul bermuajah dan cok setunggaan. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Khitan itu adalah fitrah manusia. Pertama, khitan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menikah di lain zaman Rasul, perintah awal jak Nabi Adam zaman Siti Hawa. Ibadah saya paling tua di nikah. Memuak ni datuk andung nenek kakek dalam tumbai. Pertama diperintah ibadah nikah. Kemudian khitan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan umur ni 80 tahun. Dewek saya umur 80 tahun di Jawa. Kita nanti bayangkan. Lantas pertanyaan siapa senyunat nih? Di zaman tanah 80 tahun nagati khitan lalu mangdok lagi saya gak nyunat nih. Dokter gue aduh kagak ada kenalian. Apalagi itu sumi bidan. Maka dalam riwayat Ibrahim alaihissalam dihitani nenggalan pada umur 80 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada junjungan alam baginda Rasul dicawakan nih, "Tsumma auhayna an ittabi'illata Ibrahim hanifan." Hai Muhammad, tutup ikuti apa yang telah aku perintahkan kepada kakekmu. Siapa kakeknya? Yaitu Ibrahim alaihissalam. Ngebani ngamjin untuk dihitan. Dan khitan itu adalah ibadah yang paling istimewa. Dari berbagai jenis ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khitan ini paling istimewa. Istimewa ini satu-satunya ibadah saya mau dikini Allah taala lebih sekali. Kini kami haji asal wae duit daftar luar berangkat. Agak umroh asal wedut berangkat. Agak sholat asal kuawa. Agak puasa asal kuawa. Agak nikah asal kuawa. Samun batas nikah. Kidang kihitan mau kedua asal kuawa. Umpama nih hak minak muari kunyi nih saudara-saudara sekalian berani kuawa agak kihitan, tidak boleh lebih dari satu kali. Sekali senado aduh. Haram hukum nih kita luar sumang jamaah ibadah sebagai. Maka nih bapak-bapak nunyin tanya percaya ini si bakas-bakas ini dihitan ku sekalian aja ini giwek serua kali disunat. Bapak ibu hadirin dimuliakan Allah, apa hukumnya khitan? Wajib uang kulub saya di ujung helm nudi. Untuk apa? Pertama menghilangkan najis. Karena jelma ki mawati sunat ya waktu buang air najis masih tersimpan di dalamnya. Makanya di dalam mazhab Syafi'i anak-anak yang belum dihitan masih tersimpan najis di dalam kulubnya itu menurut ajaran Imam Syafi'i ditenis ja ulama kayak datuk-datuk dengan tumbai kisana makung dihitan tidak diperbolehkan nyerang sop nih orang dewasa. Si makung disunat ikutan karena dia masih menyimpan najis. Kawan ini kiwek sana tanya pai, apa bang di sana? Ada sunat kimakung. Kimakung kayak ikutan. Lepas ke anak ni mewang, mak gajah mabak ni, kibak ni dah anak terpaksa ke bapak ni, ngakuk sop yang terbelakang. Kisah Tuhan kung disunat
Neng aku ngalang wah kena agak nunggu ditanya ke situ aku ane. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi dang-dang tisangko. Yang kedua, dia menghilangkan najis untuk apa? Menghilangkan penyakit. Karena di dalam kulub itu tersimpan beberapa penyakit. Najis identik dengan penyakit. Dan jarang sekali penyakit itu saya mau najis. Lenak mengedok kidang jarang. Hampir bisa dikatakan setiap penyakit itu najis. Dua hal sini. Kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan perempuan? Bebai di tehitan Nabi Mawad, bebai di sunat Nabi Mawad. Di kaul kaul terdahulu Imam Syafi'i mewajibkan bahwa perempuan itu pun harus wajib dihitan. Tapi di kaul jadid nih, setelah pendapat yang kedua, Imam Syafi'i menghukumi sunnah, tapi kesunahannya muakkad, sunnah yang diberatkan. Api nih sih sunat. Susahnya akan nyerita kan. Karena aku ucapkan diucap kok. Ustaznya jorok kan itu. Khitan perempuan itu adalah wat sejuk jengger ne manu oni. Baca lah. Minimal di luang cuti kau. Kalaupun tidak bisa, cukup dengan dilukai saja. Pandailah bidan atau kinakam Lampung tu baik, maku mendok dukun, maku mendok bidan, maku mendok perawat, dukun tertentu nih si nyunat sanak-sanak ubai. Api manfaat nih untuk menetralisir nafsu perempuan. Ya dang sampai lamun enggak, kita luang sampai melamun enggak, perempuan itu akan kehilangan birahinya. Maka hati bisa jadi tukang sunat ubai senang, dan lamun enggak luang nih. Dan juga kinyunat sanak ubai. Bedanya dengan sunat anak laki-laki mawat harus dirame-rame kau ji. Mulai cuma baik disunat hak undang mulai. Undang ustaz sejak koi luar gawah ni. Ayo ada di sini baik disunat mulai. Ikin hak ingok-ingok ngama kau. Rahasiakan saja. Kenapa berbeda antara laki-laki dan perempuan? Ini Bapak Ibu hari dimuliakan Allah. Ummi Rabi'atul Adawiyah waktu agak dilamar oleh Hasan Basri, ditanya oleh Ummi Rabi'ah, apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Salah satunya perbedaan laki-laki dan perempuan, laki-laki punya akal 9 dan mempunyai 1 nafsu bakas. Perempuan kebalikannya, akalnya 9, nafsunya 9. Mohon maaf Pak, nafsunya makna umum dan kena nafsu birahi enggak lain. Nafsu dengan kalimat umum. Maka nih Bapak Sundi beki kaum ibu-ibu ni, jak lama ni cinta ke harga ni jak bakas. Dalam bakas mak perlu namun tak berangkat bawa perlu pakai bedak, bubincu mawat, jilbab mawat, paling ketupu menutup aurat selesai. Coba nong ibu-ibu dandan. Itu mai ti bedak kawah tanah mak cukup bedak Pak. Semakin ti bedak we alas nih, alas bedak. Apalagi zaman tanah sekali pakai jilbab mak cukup jarum pentul 9. Kalau 14 lusin jarum pentul. 3 lahwat dijawat. Makung cukup jama jarum pentul beros nih kawah semua. 3 lahwat dijawat. Maka ni duit ni bapak-bapak je geluk belang perantin dan beli bros jarum pentul.
Itulah perempuan, tetapi nafsunya 9, akalnya 1. Lamun cinta kehaga kidang mak pandai itu sepok. Cinta kidang mak bawa cawan. Malah kadang-kadang perempuan itu karena mereka itu mempunyai rasa malu yang lebih dari laki-laki, kadang-kadang mereka tidak jujur. Haga nihan hati ini kidang cawa di lisani enggok ani lisani kidang hati ini tegok. Itu perempuan, maka dinetralisir. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Nah, apalagi saya diperintahkan Allah Ta'ala jamaah Ibrahim alaihissalam, dan kita harus mengikutinya. Hitan termasuk memotong kuku. Motong kuku ini Pak sunnah. Tumbai perintahnya Ibrahim alaihissalam, terutama pada hari Jumat. Wallahu alam bisawab. Ada yang mengatakan berawal dari kelingking kanan, berakhir di kelingking kiri. Waceng ucapkan nih dari telunjuk berakhir di telunjuk. Seno terserah kau. Yang penting kesunahannya harus disucikan. Kenapa demikian? Ani datuk orang tumbai di balik tanggai singgi, rang nisitan segok. Ingat tu baik, ingat rumah halom cuti yang ini ani datuk anak sitan. Si halom-halom padahal anak sitan lali tanah kau. Kenapa demikian? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib sayang nih jamaah Rasulullah. Abu Thalib ini lebih sayang ya jamaah Rasulullah daripada putranya sendiri yaitu Sayyidina Ali. Tetapi Abu Thalib sampai meninggal dunia tidak beriman. Dan pada saat dia meninggal dunia, karena sayang nih jamaah Rasulullah pun mengusap seluruh tubuh dia. Sehingga Abu Thalib walaupun dimasukkan di dalam neraka, tidak terbakar oleh api neraka, kidang kuuk neraka. Panas juga. Dipepul kau diapui, kidang mak kenapui, gelangnya dipanglang. Tetapi di riwayat lain mengatakan bahwa Abu Thalib itu akan terbakar oleh api neraka lewat di bawah kuku nih, di bawah tangga ini, karena ini mau diusap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena diusap nih. Maka datuk-datuk nangam tumbai ngagabai nangam lang nisitan segok. Siapa mak kerabayan disitan segok dia memotong kuku dan mencukur segala bulu apinya kau, kecuali jenggot. Memanjangkan jenggot itu sunnah hukumnya apabila niatnya itu untuk mentaati perintah Rasul. Lena pakai gaya-gayaan ditumbai hingga do kejong janggu orangnya alim. Kita no makung tantu wah si kejungnya kan kita kilo ni mak sesuai jama janggu ni malah wat si kejanggu kita bang dianyam nih beda. Jadi tidak semua yang jenggotnya panjang itu orang alim sekarang. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yo, ini skin wajib toko, janggu skin wajib kejung. Idang mau hak dah cuma kejung cuti, mulai mah sana no mak terima. Gede ya. Aku gila, sungguh pagilah kehalau ni. Umur wakani gak wabang ani kehalau ni. Ya juga mak pandai api bidah nih jago umur warga nih masih seminggu. Kecuali juga perempuan. Ucap bikin ya. Ibu sampai kau bikin. Bebayo di sunnahnya bukan dicukur, dicabut. Betul, Nabi Lani ini pahala. Dia pedih-pedih cucian. Melihat Ustaz, anak wa hamba hukum.
gelahnya kayak kok pahala ilu mahab. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Habiballah, ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu Nabi dan Rasul. Ini Rasul dijamin surga berikut keluarga dan sahabatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala pagun ya Jawa Muhammad tutup api sejak ku sampaikan jak ku tawai kon jama kakekmu jama datukmu tumbai jama tamongmu tumbai tutup. Rasulullah, apalagi kita. Salah satu nakam menjadi akibat keadaan nakam jujutan noni, mani nakam mengelebon kon tawai aja nih datuk tamong nakam tumbai. Hati-hati Pak zaman tanoni. Lamonihan ajakan datuk tamong nakam tumbai tano dihilangkan, malah wat saya nganggap nih haram tiguai kon. Ku ngeyasin tumbai malam Jumat buat saya ngucapkan mak ngasih berdoa niga nujuh nyamanya lah kotian. Itu keyakinan mereka. Kalau tidak yakin jangan lakukan. Maha sampai di jelma kadu meninggal dunia ti doa kau karena mak sampai karena 3 perkara terputus amalnya. Jelma kadu mati amal ni terputus. Jadi mak sampai yang itu pak doa kok. Buat sinanya jemaah segini upah yang ilah ini sampai 25 wan. Anak nitian aneh hadis Rasulullah kijil masih ada mati di terputus amal ibadah ini. Temen doh dong. Udah nyawa aku jemaah ikin ke amal ni nyawa ni kok putus aku. Cuti ke amal ibadah ni nyawa ni putus. Justru saya meragukan yang mengkhawatirkan jelma meninggal dunia amal 5 putus-putus dikumohon bangun istighfar. Astagfirullah. Bagaimana menyikap ini? Nah ini saya luruskan mumpung kuingok kon minak muari kunyit. Masalah doa itu tersampai atau tidak itu bukan urusan kita. Ayo sekian doa ngadok HP lah. Tugasku jama HP ini baterai ini dicas ya, dicas baterai ini, beli kawan kartu isi pulsa sinyal nehelau ada nomor tujuan yang pasti, ketik SMS pencet kirim. Siapa saya nyampai kau nih? Saya ngedok HP siapa? Hah? Saya nyampai ke SMS nanti siapa? Operator. Tugas kita tulis surat, masuk amplop, tempel perangko, alamat lengkap. Oh, kantor pos. Siapa yang ngirim kone? Bukan pos, Pak. Jadi dan nakal masalah juga no. Pantas orang-orang minak muakin nakam sebagian ngerasa pusing. Mana yang SMS nakal yang mana agak nyampai itu. Nyanto yang aduh ngebeli amplop ditempel perangko aduh di kantor pos pagun dia muneh semikir kone pacaran yang nyampai kone. Aduh itu bukan urusan kita. Paham? Adulah, tetaplah berdoa untuk kedua orang tuanya. Doa kok. Gue ucapkan mas sampai tagan boleh naniku saya kan nyampaikan. Siapakah operator doa itu? Adalah para malaikat Allah. Pakun juga mak percaya nuti kenokon pernah ulun Tuhan yang meninggal. Ya ulun Tuhan yang meninggal atong milambane doa kau saya mak melau kau. Tersinggung mau dia. Kia tersinggung, marah ya, berarti ya yakin. Ya paknya meninggal doa kau kawan. Ya Allah ya Tuhan tu, aja paknya kek kau je meninggal. Di dalam kubur kena hanya kayun pai malaikat nan tasulu aja. Idik kau tenai ni pecah. Kira-kira ni tersinggung mama. Kalau dia tersinggung, berarti dia yakin doa itu tersampaikan.
niga nuju ke 40 nyakatus mak dipakai lagi karena senangun pertama kesuruhan ngeguai koni, kedua sangun ya mak pandai ratong moneh hajakan juga ji lebon nih anak-anak. Padahal pertama nih lain ya mak yakin senangun mak pandai apa ya kedua koni. Nah inilah yang perlu dicetak sejak awal injo ananda si bro sih awalnya yang seorang orang tua ji maka minjing ngedo anak titipan salah satu kewajiban orang tua menghitan disunat anak ini teko anak mebatin kidang mak soleh atau saya soleh takkan pak menjaga menghadap pilihan ketiga pak pilihannya dua anak soleh kidang miskin atau anak saya kaya kidang mawat soleh. Tidak ada pilihan ketiga saya soleh kidang batin muneh menghadap pilihan ketiga nih menghadap intinya adalah anak yang soleh. Tetapi kita selaku orang tua, mohon maaf bapak, mohon maaf ya sebesar-besarnya, kadang-kadang kami hanya bisa mengharapkan anak itu untuk menjadi anak yang soleh, tetapi nakam mengabaikan apa yang menjadi syarat anak nakam supaya menjadi anak yang soleh. Semenjak dalam kandungan di zaman tumbai ya pasti di bahasa Lampung ini di umur 7 bulan ini di punggung di bahasa ini kuku limau nah, ya latong jelma Jawa habis sekarang ditanyakan ada doa apa sih di Lampung jelma Jawa jelma Jawa di bahasa Melayu kan nih mau doa apa doa masuk jeruk bingung kuakin nakam saja seberang masuk jeruk gimana nih besar tak jeruknya nih mani kulit ya. Apa yang diajarkan pertama anak istri kita hamil disunahkan membaca ayat-ayat Al-Quran tuh kianak ketika mesikop sering-seringlah baca doa Maria surah Maryam kianak ketika ganteng doa ko surah Yusuf tumbayno intinya mengapi semenjak dalam kandungan istri kita anak dalam dilem janin di dalam kandungan dianjurkan mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah sumangnya matano anak dalam kandungan lain ini bahasa silau malah tusung ngelak biduan anak di paling ngadap dua mak nonton men sekarang setelah lahir apa tugas nih diberikan nama yang baik nama yang mengandung doa mohon maaf terpaksa saya sampaikan sini ngelumahat minimal nama itu ciri Pak. Ciri nih kan jak nama nakam ada cak nih Ahmad Islam Bertus Inji Made Hindu nakam dari ciri itu bisa membedakan dan itu adalah doa ajawan anak nih bapak nih Islam emak nih Islam sampai gelar nih kebunting di sebakas Andrius utanya aja matian ini anak kecilnya ada mantu turis sudah awe ustaz tadi siapa kira akan asli 50 maksud saya bapak jak kelian gelar nih gawah kita bisa menentukan Lampung kan benar Izhar Muhammad Abdullah kidang Wakino jelma Jawa Sumpena jelma Sunda ya Putu ya, ini ada ciri-ciri tersendiri dan agama pun punya ciri tersendiri ciri keislaman ini mulai dihilangkan tuhaga Ghazali tuhaga makeren Abdullah kurang tapi malah mengidolakan masih jelas prestasinya
mengidolakan bintang film orang-orang barat semai tantu mak pandai makam api jasane zaman negara dan agama kita. Matilah mon jelma-jelma Islam saya berprestasi luar biasa sampai akhirat yang dianggap Allah Ta'ala berprestasi. Bukan hanya manusia saya memberikan mereka prestasi, tetapi Allah pun mereka prestasi. Para sahabat, lamun mengapi bang harus mengidolakan jelma sinaga mak pandai. Itu maham kewek gelang kau di jayo. Di gelang kau bak ni Alexander the Great. Iya kesinggung kan? Ki model umur 70, 80 tahun pandai ya nyebut Alexander the Great. Itu pempan ditanya udah siapa ki gelang ni opo mono tu. Itu Alek api maki pandainya begitu Alek wek gerot uncuk ni. Ono Alek kegerot. Alek pala gerot mak pandai. Juga susah kan ada Tuhan ni. Agak tinggi Fatihah juga susah. Ilah summa ila ruhi. Tamu ngaji Alexander the Great. Maknanya mau kena. Berikan nama yang baik. Selanjutnya berikan ajaran yang baik. Sebelumnya dari dalam makanan anak-anak kita tikeni se halal gawo dengis bu. Pertumbuhan janin anak akan membalak dalam kandungan istri kita. Jangan besarkan dengan harta yang haram. Masa duit 2 juta anjing boleh sebulan sendiri. Kebetulan Nabi jangan lihat motor setumpuk kan ngegelip nomor ni dipasang kau dituget hak luar 4 angka dia kaki duit 4 angka Mangga si kau orang jawab apa ketahuman agak ku jawab karena dia kau ustaz yang pasang tuget nggak mau ni taruh lagi nak masa 2 juta halal saya 20 juta haram pisahkan pak sampai di lambat keni kau saya 2 juta jamaah istri kalian dek alhamdulillah hasil nak maju rezeki 2 juta terima bu dilihat istri ini lagi nyekul di paket dia ni anak punya lagi kedol bang saya di kantong no api na duit sado pira semua ini 20 ini 2 juta api banyak kini 2 juta ni bukai ni ani ustaz Nabi saya halal dikenikon niku lagi hamil kasihan anak kita besar dengan barang yang haram. Istri yang baik dia mengerti yo bang kirno alhamdulillah ni kadu nyelamat kon nyak jama anak nak kidang bukai tanu jahang si yo maka saya pesan hai para istri bantu suamimu untuk menyempurnakan tanggung jawabnya sebagai suami dunia dan akhirat. Idang pemaitan nama ai bang tugel dua naija ko sa 20 na ni tu anggo pa hakam asal dia 20 jangan dulu. Karena barang yang haram itu tumbuh anak negam kira dibesarkan dari barang yang haram. Ini ibarat seperti ini pak. Kekirani wai rilau sinji kitikerni warna hujau jadi api warnanya hujau. Kitikerni warna sulu jadi sulu. Begitu anak kita. Anak negam kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Anak yang lahir itu bagaikan fitrah suci bersih. Tergantung kedua orang tuanya menjadikan anaknya Majusi, Nasrani atau Yahudi. Anak yang ada dikeni makanan seharam, dagingnya tumbuh dari barang yang haram, darahnya dari barang yang haram, otaknya dari barang yang haram, telinganya pendengaran dari barang yang haram, pandangan lisannya unyinnya dari barang yang haram. Maka kalau semuanya jak lamun ni haram, maka niscaya akhir ni
fungsi anggota tubuhnya pun agak mendekati tempat yang haram-haram. Ini baik tulis nih di jari Pak. Kebun kopi di darahnya anak nakam juga tulis kopi. Wajah jangan pun kol. Wajah jangan nyopir. Oleh koprok sampai dia togel sampai cuping dia tulis. Maka kalau sudah demikian, siap-siap akan menjadi orang tua yang kecewa. Karena dijanya dua warna suluhnya agak cekini warna handa kalah warna suluh kalau warna handa kuhu di pesantren kalah mantul ilmu pondok nih TPA mantul ilmu TPA nih maghrib pengajian kaji maghrib kinang kewek dangdutan mana telinganya pun demikian agak nangis ngaji solawatan jatuhkan nangis DJ remik tempat duduk masjid susah setiap Jumatan kahfi kosong mari sujud ini termasuk aduh bapak halal sadar jadi menjong panas di tempat yang ibadah hati-hati Pak selektif teliti berikan sesuatu kalau kita sayang kepada anak-anak. Mohon maaf Bapak, maka lamun orang tua saya kecewa ngapi ya, anakku kadu di pondok kon ngapi ya, kadu sekian bang juga gaji teliti dari apa yang kita berikan kepada mereka. Dan penghasil kan agak-gagahan gawo. Mau agak pondok si kecil-kecilan Dudi pira uang muka nih 50 juta bulan ini pira oh Dudi masak laundry segala macam nah kamu pondok kan anak aja lain agak lagak-lagaan lain agak semamahan berkah ini dari makanan ajaran jelma tumpai ibu-ibu emak-emak nakang tumpai Kak Puawang lagi kene baca sholawat. Atano ibu-ibu pada sholawat mau. Kita mati baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dibaca ke sholawat. Sallallahu rabbuna kita mai. Atano Muhammad. Lai aku jangan dibelai. Ini dipampap lele japlay jarang dibelai didik dari awal sediakan tempat di dalam rumah itu untuk beribadah nyanyi lamban sempuh hongkon Pak sediakan masukkan dalam seket nyanyi lamban ruang ibadah ayo jarang nakam sehingga gampang tapi diseket ulung gambar sewat nih diseket kan nakamnya di pondasi kamar tamu ruang tamu kamar tengah ruang TV kamar rumah tangga ruang keluarga dapur ruang makan makin ngedok ruang sholat senangun mawak di sedio kok dilambang senangun di dalam seket itu ngedok tidak pernah membayangkan di sini sejadah akan terbentang di jaraknya Al-Quran tetapi yang terbayang kita akan maganya ini tempat dengan selenggaran api terbayangkan nah TV di Jakarta agak sempit nih kan tanam pakai TV setipis digantung ke gawa semua yang terbayang di ruang tamu kita bala kau cuti apa menijoknya kembali si mahal tidak terpikir ruang ibadah pantas kalau sudah demikian bagaimana kita kujak nyanyi nih gawah mawek ngedok terselip untuk ibadah di ruang taman aduh Ustaz terlambat nih kucawangan lambat kudu jadi bongkar cuma nyanyi luot ajo kok lambat nih jelma Islam maka numpang bang numpang sembahyang bang oh di rumah ngedokan di pakang ni mga sepok kau di payaga si pekecah lihat orang-orang di Ranglaya Kuhuyu di daerah Kuhuyu kami selatan
kelompok ni jelma Bali, mereka sediakan di atas itu. Orang ni jangan bakar dupa, orang jangan ngumpul ke menuan. Ada tempat. Agama lain memberikan tempat khusus untuk ibadah. Lah kita, ciri Islam saja mulai dihilangkan. Kau berketupung adu keliaman. Segak kau kena mani manjau aku buat saya meninggal. Puarin mak kuah memakai ketupung pakai tadi je. Itu sampai kena dipasang. Sampai di sana kena sembahyang juga mak pandai. Kuruk ni yang sembahyang ditanya, aduh pandai sembahyang jenazah kan ni mawat. Api dah bang kuruk mengganggu aduh. Lu nek tu ngajar. Coba berikan didikan. Kemudian Nabi selanjutnya contoh. Tidak cukup diberikan nama yang baik. Pak digelar kon gelarnya Muhammad ya wujin digelarnya Nabi. Dison ko digelarnya anak ram. Ki mawai tikini didikan agama. Sekarang kan agama minta agama ngilu api kita. Pinginnya kemana kita? Semuanya ada jurusan ini. Agak jadi mesin buat SMK, jurusan mesin, pertukangan segala macam. Kalau kita betul-betul ingin menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, ada jurusannya. Lah tanoti kuhu kon di jurusan SMK mesin, maknihan ngedok bekal ilmu agama. Ya sampai tamat jadi ahli teknik, siti doa kau jama Allah ya Allah ya Tuhan. Inu tulung anak puji, kalau ya rajin sholat, lah ilmu ni teknik. Saya sesuai sama ilmu dong mendoakan kepada Allah. Kiati kuhu kon di ahli mesin, doakan ya Allah. Kalau anakku ini, jadikan anakku ini menjadi ahli teknik yang ulung. Kiati tulung kon di pertukangan, doakan sesuai dengan ilmu mereka. Jadikan anakku tukang yang handal. Lah cuma yang hendak doa kon menjadi anak soleh, kita berdoa. Ditanya malaikat, ya Allah jadikan anakku yang soleh, anakmu sekolah lipat. Pernah ngaji mawar. Mohon maaf, lain hak saya Bapak, anti dengan sekolah umum tidak. Tapi kalau tidak digiring tanuan ke sekolah agama api agak jadi ini. Batas TPA mawet menjamin. Anak sampai bincang-bincang dalam. Seperti ini di daerah Lampung Barat, pesisir barat lah. Hampir gegok. TPA hanya mengajarkan Iqra. Mana anak alamat TPA? Tanya, rukun syarat sholat berapa? Rukun 13 sholat hafal mawat. Sah syarat sah wudhu apa? Rukun wudhu mak pandai. Pandai nggak? Abah. Itu baik anakum unakum baun tumbai. Agak senang dan sepandai. Itu pun tajwidnya mak beres. Agak diputus batas SMP. Mak dikini juga agama. Mulai berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah setelah kita bekerja. Ini Pak. Ini batang apa ini? Batang pokat ya? Tanam batang pokat nih, sampai berdoa kepada ya Allah, kalau pokat kono mampu, buat batang sih ditanam. Si ditanam pohon beringin, agak berdoa, kalau pokat kono mampu ya Allah, sepagi batang. Sudah hadap ya Allah, agak ditandok ke di pohon beringin, wah ini pokat apa? Tidak bisa. Lagi nanam batang kedah, mau ditanam kayak lada nih. Api nakam yakin ya Allah, lada aku mau tahu jadi mana dong, lesai cakap baik, mana bisa. Kemudian berikan contoh yang baik. Jelma Lampung khusus nih Pak, semua suku sebetulnya, tapi nakam jelma Lampung dari dulu nakam dijaga tata kerama. Apa yang dia datuk nakam tumbai? Anim mak nakam buat pinggan, buat saya mengucapkan tumbai bukan ajang. Ini benit bakmu dan dipakai. Ini cubik ni bakmu dan dipakai.
Api ni mak ni mek nak udibak mo lagi dihadap urau paya mengan luar anak ni bak dorong mengan tanam awan. Nah, orang pebak mo mengan bak mengan ni mak zaman sekarang. Bukan tata kerama. Siapa yang mau disalahkan? Yo aku jenuh. Lihat kita dulu. Lah batang nih. Waman kebun dan salah ke batang nipai. Batas pipa kita merawat kebun kita situ. Kalau kita kadu senemon ngerawat nih mak juga buah, ampai nyalah kon tanam. Kimawek kakadang lagi. Lah juga dicebut tanam di tagar. Pangwang wasit salah ke batang. Berikan contoh yang baik. Saya miris kalau mawat kedija, mudah-mudahan ini jadi pesisir. Jangan berperilaku yang tidak pantas kelakuan sedili anak dan tiguai kau di hadapan anak. Jangan berbicara apabila ucapan itu tidak pantas didengar anak. Makanya jelma tumba ini kesirian rabai buat bani buat bak liom jama udo nih kau udo mabangi. Bukan jaim, tapi ini tata kerama. Tanoma, wajah mapak ni jojong kau. Dia cuma ngeliat TV. Anak-anak lihat hebat jadi. Kenapa nak kawai ni mau menjadi ni nak? Lihat siring ni, nak yang. Ya, lihat TV, memang doa rasa lihat. Kalau berlihat, kalau perbuatan saya ini tidak pantas dilihat anak, sebelum kita perbuat dia apa ya? Buat anak kau ya, mak pantas dah. Buat istriku, buat mertuaku, buat pak balak, pak batin, buat dalomku. Tapi jangan sekarang mak mau lagi. Kita habis sekam dulu. Asal ada ngeliat hiburan malam, wek pupai saya celana di lunta, saya kawai ni kecekit punya di atas, tidului punya sini pak, wah, aduh mak muengu lagi, cakap, digindut, dirangkul, dipeluk, mak ngahari lagi. Saya nonton anak nih, mertua nih, mantu nih, pak balak nih, tamong nih, istrinya. Dilihat anak nih, gue di pak. Ya anak nih di balak cakap gue nih. Ya ada anak aja tuh pak. Limban payah. Lah kalau sudah demikian, mana anak agak turut sama orang tua? Anak nih kesiangan ke kawasan sholat subuh. Nah makanya kita nonton pesta, tanggelom gak? Anak sekolahmu terlambat yang ngejawab mudahnya, mbak jangan menaku mudang jadi kus pingin selesai urusan. Kita memang bukan orang tua yang sempurna, tetapi ketidaksempurnaan itu jangan sampai diketahui oleh anak meram, karena mereka nyontoh meram. Api ni cawan ni jelma Lampung, bungo di mak Jawa jarum, umpun ni buah jatuh tidak jauh dari batangnya. Tuh, bagaimana mereka tanggung jawab kepada Allah dengan perintah Allah, kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Anak-anak kami suci dalam keislaman. Lainnya anak ni jelma Islam ku anak ni jelma-jelma non muslim itu lahir dalam keadaan suci. Maka nih anak yang meninggal dunia sebelum akil baligh tetap dia masuk surganya Allah. Insya Allah. Ayolah. Sekian dua jilai nak jelma sempurna, tapi menyembunyikan aib. Lagi sekian dua jelma pintar lain. Hak sekian dua jelma taat tidak. Haknya jelma halau hati jelma sabar mawat. Kidan tak kalanya di hadapan minak muarikunya ini kundah pun saya lau. Saya sembunyikan aib.
sama anak akan menunjukkan aib. Aduh, banyak orang yang bangga dengan aibnya. Bulan puasa udut, nah di hadap anak ngupi kelotak. Bu, dengis bu. Mulai ke bulan puasa no kana. Kira-kira kita mak puasa oleh ni malas. Dan oleh ni menguyuh lain. Kita naga mengangalan masa angalan no. Mengandek yang ketuan mak puasa, aduh masa angalan bang duit mi super mi sedu. Agaknya ni teh ini dugalan mah. Agak nulung jelma maksiat mengasih. Ngopi dek, ngopi kanan. Apalagi ke Yusuf udang yang dikendi bulan puasa. Kipau aku kamu. Kok kita muka ni. Ini dong ini. Wah, kita mati buka. Bapak Ibu hari ini memuliakan Allah. Ayo sembunyikan kita selaku orang tua ya. Sembunyikan kesalahan kita walaupun kita bukan orang tua yang sempurna. Lain kayak sekian dua aja jelma hati lain. Dah mak pernah berdosa. Kekau Pak. Saya peminum juga. Yo buktinya kan minum. Peminum saya. Pupuk baik contohnya. Maka nih, apanya anak ketiga nyanyi mak pernah nyawer, besok nyanyi nyawer. Kinang kanya agak nyawer di, ku sepok waktu saya maknya ngadok ulun saya pandai. Kurang nih ku syukur malu saya keliak. Lainnya nyawer dijajak-jajak aku lain. Giliran pawai biduan 50.000, 50.000, 50.000. Jumpa pagi bapak ini bang, akan beli siang mana duit. Pak, agak belanja sekolah. Dan mon gak aja 5.000 kau. Lah 50.000 seminggu tu beli pak. Biduan mas kali cakap puluh saya nyawa 50.000. Mana ya? Kira? 500.000 tengah juta. Lah ustaz cakap je nama dah nyawa. Padahal biduan di modal apa? Modal kawin pelik kau. Modal kawin pelik yang melihat lemasa di nangka dibungkus nama modal itu. Ya tikini duit kan pakai enten beli kawin rancak luar, pakai enten beli bedak luar. Ustaz modal ni dalil hadis Quran. Kalah gani mak semahal biduan. Kadang-kadang kau separuh ni mah. Ya Allah ya Rabbi. Ayo Ustaz aja dah mulai nyindir-nyindir lah. Mata duitan ni Ustaz ya harus. Kenapa harus? Saya kasih tahu dengan pejuang-pejuang agama Allah. Jangan malu-malu. Ucap kon nabi kebutuhan Islam ni. Kemaksiatan saja. Mawek ngedok liom lagi. Ulun kadang gini pokok sekar doh gini ya kalau mau. Beda. Kuawa agak pesta kurang duit kuawang itu. Nakam suman. Agak pesta. Aduh selesai alat band nih tu kau. Kuawang esok. Pak Pratin. Berani nyumbang biduan berapa? Pak Dewan berapa biduan? Kuawa berani mereka minta begitu untuk maksiat. Kenapa kebaikan tidak seberani itu? Makanya kuawa. Saya lagi bangun masjid di pondok. Ajolah mahal mana masjid sama biduan? Ini sindiran. Itu mah pintar disindir ngerti kau. Kita kelian karena sepasi pintar sepasi mawat kan. Kak salam karena. Oh iya Ustaz dah kena Ustaz nembak nihan yang mengusung duit. Apa kita? Nomor rekening ko dong. Boleh. Agak dicatat mengusung pen buka kau. Klik di YouTube. Klik. Buka kau diklik. Klik Khairil Anwar Ustaz Kampung. Klik kena luar di sana di YouTube. Sebelum ditonton jangan lupa
Pencet subscribe, like, komen, dan share supaya tidak tertinggal video-video terbarunya. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan ini nomor rekening ini dan nomor HP-nya. Ayo Ustaz, ada promosi mana? Pak, saya katakan demi kebaikan, ngam tidak perlu malu. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lena sekian dua agak berlama-lama. Jodoh jam 1 aja. Ya aku bukan. Maksud saya jam 1 kurang 1 jam. Lena agak berlama-lama. Tegok akan berlama-lama. Pertama sekian dua ngilu sambung doa. Menjaga ngantak kon tian walu santri agami pondok di Sumberjaya. Kita sekian dua berangkat menajelo karena sepenahan di Masjid Sekuting di Islamic Center. Ngilu selamat perjalanan sampai mulang. Saya tinggal di juga selamat. Mudah-mudahan dan juga nah ya karena dikucak punya di kebian sini. Ya Pak diundang nanti lagi. Bawa sini kahan, nanti undang luar ya Ustaz Sejak. Kau bisa kasar. Mungkin lagi ada diucap kenyanya bisa kasar. Kita undang lagi. Maham tak segok lagi Ustaz sedih. Ada di cawa kene, maka kucak kenyanya bukan sini. Menganyak lagi tak segok arah undang luar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, banyak hal yang harus kita benahi sesungguhnya. Tapi situasi dan kondisi saja yang membatasi kita. Insya Allah waktu yang sedikit, kalimat yang sedikit, saya kaji nakam lain nak sekian dua nawai minak muari lain kita nakam jajama mengkaji ini. Mudah-mudahan kajian kita bersama pada hari ini bermanfaat zaman nakam kau ini. Amin ya rabbal alamin. Doa acara kuah berarti kan? Acara ceramah yang kedua, nah untuk kician luar mana? Agak bodoh luar mana sini ponnya Nabi Bapak Ustad harus ceramah. Memang udah doa mau. Jadi kami ngicil. Pak, sedang umur ria memain ria. Nah kita nggak kita temuan kau jadi masalah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat barokah dan khusus kepada Ananda Sibro Malisi putra Bapak Budi Putra, mudah-mudahan dijadikan Allah Ta'ala anak yang soleh dan solehah. Berikut anak-anak lampunya ini juga, dan kedua orang tuanya mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala usaha, mudahkan segala rizki, barokah manfaat segala harta, umur dan ilmu. Berikut nakam kau ini, dan nakam juga berkirim Fatihah khusus kepada kedua orang tua kita masing-masing dan kepada almarhum Bapak Haji M. Taufik dan Bapak Haji Abdul Hakim. Mudah-mudahan keduanya seluruh ilmu siditawai koten wajaman nakam kunyin ini menjadi ilmu yang manfaat, tidak terputus amal ibadah ilmu ini, segala keturunan ini dijadikan untuk anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Berikut anak keturunan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim